Halo semuanya, nama saya Naila Istita YS dengan NIM 182024049. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Penanganan Kesulitan Belajar Disleksia, Disgrafia, dan Diskalkulia. Topik ini sangat penting untuk dipahami karena peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini merupakan kondisi ketika peserta didik mengalami hambatan dalam menerima atau memahami menggunakan kemampuan akademik tertentu. Namun, perlu kita ketahui bahwa kondisi ini bukan berarti anak memiliki kecerdasan yang rendah. Banyak anak dengan kemampuan intelektual normal tetap dapat mengalami kesulitan belajarnya. Oleh karena itu, mereka memerlukan identifikasi dan penanganan yang tepat agar dapat belajar secara optimal. Selanjutnya itu ada disleksia. Disleksia ini merupakan gangguan belajar yang berkaitan dengan kemampuan membaca. Anak yang mengalami disleksia itu biasanya sulit mengenali huruf, membaca dengan lambat, sering tertukar huruf seperti B dengan D, serta mengalami kesulitan memahami isi bacaannya. Walaupun begitu, mereka tetap memiliki potensi untuk berkembang apabila mendapatkan metode pembelajaran yang sesuai. Lalu, bagaimana cara menangani disleksia itu? Penanganannya itu dilakukan secara membaca yang rutin. Guru juga dapat menggunakan metode multisensori, yaitu dilibatkan penglihatannya atau pendengarannya dan gerakan tangannya. Selain itu, media seperti huruf atau gambar dapat membantu anak lebih mudah mengenali hurufnya. Yang terpenting, kita harus berikan motivasi dan libatkan orang tua agar latihan juga dapat dilakukan di rumah. Selanjutnya ada disgrafia. Disgrafia itu adalah kesulitan belajar yang berhubungannya dengan kemampuan menulis anak itu. Anak yang mengalami disgrafia itu biasanya memiliki tulisan yang kurang rapi, sulit memegang pensil, dan benar menulis lebih lambat, dan kesulitan itu menuangkan ide kita dalam bentuk tulisan itu. Penanganan disgrafia itu berfokus pada melatih kemampuannya, motorik halus, dan keterampilan menulisnya. Misalnya dengan latihan menggambar, mewarnai, atau menebalkan garisnya. Guru juga dapat menggunakan buku bergaris sebagai panduan menulis. Berikan waktu tambahan saat mengerjakan tugas serta memberikan apresiasi agar anak lebih percaya diri. Pembahasan berikutnya itu adalah diskalkulia. Diskalkulia itu merupakan kesulitan belajarnya yang berkaitan dengan kemampuan berhitung atau matematika. Anak biasanya kesulitan mengenali angka, melakukan operasi hitung, memahami konsep waktunya atau ukuran maupun jumlah, sehingga sering merasakan bingung ketika mengerjakan soal matematika. Untuk mengatasi diskalkulia itu, pembelajarnya sebaiknya menggunakan benda-benda kayak seperti konkret, seperti balok, kucing, atau benda di sekitar. Agar konsep matematika itu lebih mudah dipahami, guru juga perlu memberikan lebih latihan secara bertahap, menggunakan permainan edukatif, mengulangi materi secara konsisten, dan memberikan contoh sederhana terlebih dahulu. Selain guru di kelas, guru BK juga dapat untuk memiliki peran yang sangat penting. Guru BK membantu mengidentifikasi kesulitan belajarnya, memberikan layanan bimbingan, serta bekerja sama dengan guru dan orang tua. Sementara itu, orang tua memberikan dukungan pendampingan anak belajar di rumah.
terus memantau perkembangannya melalui komunikasi dengan pihak sekolah. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa disleksia dan diskalkulia merupakan bentuk kesulitan belajar yang memerlukan penanganan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dengan pembelajaran tepat ini, latihan yang konsisten atau serta kerjasama antara guru dan guru BK atau orang tua dan peserta didik, hambatan belajar dapat diminimalkan sehingga potensi peserta didik ini dapat berkembang secara optimal. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman saya tutup materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.